Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 kelas R2O tentang peranan dan dampak iptek terhadap perkembangan hidup manusia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibnu Gustafa Jailani dengan NPM 2021 14501 302. Nama saya Nawapal Wisnu Pradana, NPM 2021 1450 1067. Perkenalkan, saya Hatta Yuda Utama dengan NPM 2021 1450 1044. Peranan iptek terhadap kehidupan manusia. Ilmu dalam bidang IPA dan pemanfaatannya dapat kita bedakan dalam IPA dasar, IPA terapan, dan teknologi. IPA dasar, IPA terapan, dan teknologi mengkaji bahan pokok yang sama, yaitu alam. Perbedaan ketiganya terletak pada aspek yang dikajinya. Menurut Amor et al. Pada 1988, ilmuwan IPA dasar mencoba untuk memahami bagaimana alam bekerja, sedangkan ilmuwan IPA terapan mencoba mencari cara untuk mengendalikan cara alam bekerja. Ahli teknologi memanfaatkan penemuan IPA dasar dan IPA terapan untuk membuat alat guna mengendalikan cara alam bekerja. Menurut White and Frederickson pada tahun 2000, IPA dapat dipandang sebagai proses untuk membentuk hukum, model, dan teori yang memungkinkan orang untuk memprediksi, menjelaskan, dan mengendalikan tingkah laku alam. Konsep-konsep IPA dasar terbentuk dari keingintahuan mengenai sesuatu yang belum diketahui orang. Keingintahuan itu menuntun ke arah mencari prinsip atau teori yang dapat diperoleh dari hasil pengkajian, yaitu melalui percobaan. Pengkajian ini merupakan pengkajian yang tidak bermaksud untuk mencari kondisi atau proses yang diharapkan, melainkan hanya untuk memenuhi penjelasan dari objek dan peristiwa alam. Konsep-konsep IPA dasar merupakan konsep-konsep IPA mengenai kondisi A, interaksi, dan peristiwa dari kondisi yang normal atau ideal. Dalam konsep-konsep IPA dasar, seringkali ada variabel yang dalam kenyataannya berpengaruh, tidak dimasukkan ke dalam konsep-konsepnya. Konsep-konsep itu sengaja disusun secara ideal atau normal agar berlaku umum, yang berarti dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Keberlakuan umum konsep-konsep tersebut luas, sehingga berfungsi sebagai konsep-konsep dasar bagi IPA terapan dan teknologi. Para ilmuwan menempatkan IPA dasar sebagian ilmu dasar bagi ilmu-ilmu terapan dan teknologi. Dampak atau efek dari ilmu alamiah dan teknologi yang telah dikembangkan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya, sehingga lebih mudah dan menyenangkan, dapat bersifat positif, artinya benar-benar bermanfaat, dan dapat juga bernegatif karena menimbulkan akibat sampingan. Akibat itu bila dibiarkan akan membawa malapetaka. Karena itu, manusia setelah mengetahui beberapa hasil ilmu alamiah dan teknologi mencoba mengatasi juga dengan ilmu alamiah dan teknologi yang baru. A. Sandang. Ilmu pengetahuan alam dan teknologi telah banyak sumbangannya dalam bidang sandang. Andai kata tidak, maka barangkali kita masih hidup dalam zaman purba, di mana manusia dalam zaman purba masih menggunakan kulit kayu atau daun-daun sebagai penutup tubuh kita. Baik pada abad yang lalu maupun masa kini, ilmu pengetahuan alam dan teknologi telah menolong manusia dalam pengadaan sandang berupa mesin-mesin tekstil. Dengan teknologi itu, orang tidak perlu menunggu terlalu lama hasil serta tanaman kapas. Dengan serat-serat sintetis itu, orang dapat membuat serat secara besar-besaran dalam waktu yang singkat. Dampak negatif dari segala penemuan ilmu pengetahuan alam dan teknologi ini sehubungan dengan polimer sintetis, yaitu bahwa bahan-bahan berupa polimer sintetis itu yang dalam kata sehari-hari disebut plastik, menimbulkan keuntungan dan kerugian. Keuntungannya sudah jelas, kita dapat memproduksi serat tekstil untuk sandang. Bahkan hampir semua kebutuhan sehari-hari yang berupa alat rumah tangga tidak luput dari penggunaan plastik sebagai bahan dasarnya.
Yang menjadi masalah sekarang ialah bahwa sampah-sampah plastik itu tidak dihancurkan oleh bakteri-bakteri pembusuk. Untuk menjawab tantangan ini, kiranya perlu diciptakan cabang ilmu pengetahuan alam dan teknologi yang lebih maju, misalnya dengan menciptakan jenis polimer yang dapat dihancurkan oleh bakteri pembusuk dengan mencampur polimer itu dengan suatu bahan lain menjadi makanan bakteri pengurai. Cara lain ialah memusnahkan sampah plastik itu dengan membakarnya atau mengolahnya kembali menjadi bahan plastik lagi. B. Papan. Dikemukakan bahwa burung cambar semua pandai membuat sarang yang begitu indah. Namun setelah berabad-abad, alamnya ternyata tidak terlihat adanya kemajuan sedikit pun. Burung itu membuat sarangnya secara naluri. Berbeda dengan manusia yang oleh Tuhan diberi karunia keunggulan berupa akal dan budi. Dengan akal inilah manusia dapat menyempurnakan rumah tinggalnya dari gua-gua alami ke pohon-pohon. Kemudian berkembang lagi menjadi rumah di atas tiang-tiang penyangga. Dan lebih maju lagi, pada masa kini kita telah mampu membuat rumah tembok dengan penuh kenyamanan. Uraian di atas menunjukkan dampak positif ilmu pengetahuan alam dan teknologi dalam bidang papan. Sebagai contoh, dengan alat-alat modern, sekarang orang begitu mudah membabat hutan untuk bangunan atau perabot lainnya. Pohon-pohon yang relatif muda yang seharusnya tidak boleh dibabat sehingga menimbulkan akibat berantai, mulai dari erosi, pendangkalan sungai, kematian sumber air, kemerosotan kesuburan tanah, banjir, dan selanjutnya rantai itu sampai pada kesengsaraan manusia itu sendiri yang sebenarnya tidak ikut secara langsung menikmati hasil hutan. C. Pangan. Dampak positif ilmu pengetahuan alam dan teknologi di bidang pangan telah jelas dikemukakan di muka. Misalnya saja dalam memperoleh bibit unggul yang banyak produksinya dalam waktu yang relatif singkat melalui nuklir. Sumbangan ilmu pengetahuan alam di bidang pangan pun telah banyak dimanfaatkan oleh orang, misalnya dengan cara pemupukan yang tepat dan penggunaan bakteri yang sanggup menunjang akar-akar tanaman mengambil zat hara dengan lebih baik sehingga produksi bertambah banyak. Dampak negatif ilmu pengetahuan dan teknologi pun juga ada. Misalnya, pemakaian racun pemberantas hama tanaman ternyata tidak saja dapat memberantas hama, tetapi juga membunuh hewan ternak, meracuni hasil panen, meracuni manusia itu sendiri. Karena itu kesadaran dan tanggung jawab manusia itu sendiri juga perlu ikut ditingkatkan untuk kepentingan bersama dan generasi yang akan datang. 2. Peranan iptek terhadap sumber daya alam. A. Minyak bumi. Kita juga mengetahui bahwa minyak bumi merupakan bahan galian yang tidak dapat diperbaharui, artinya sekali pakai habis. Minyak bumi itu berasal dari fosil yang terbentuk secara alami dalam proses jutaan tahun lamanya dan juga terbatas, dan suatu hari pasti akan habis. Maka demi kelestarian kehidupan di muka bumi, orang-orang segera mencari gantinya berbagai alternatif. Pada bagian pertama perlu diketahui dampak negatif, yaitu pembakaran minyak bumi itu berada di gas-gas oksida, antara lain karbon dioksida yang berguna untuk fotosintesis dan gas karbon monodioksida yang bersifat sebagai gas beracun. Gas CO ini dapat meracuni sel-sel darah merah sehingga sel-sel itu tidak mampu berfungsi lagi sebagai pengangkut oksigen dalam jaringan tubuh. Namun yang sangat berbahaya adalah gas-gas yang mengandung Pb atau timah hitam, Hg atau air raksasa, yang semuanya ini merupakan premium agar premium mudah terbakar. B. Batu bara. Dampak negatif dari perkembangan batu bara akan menimbulkan adanya cacing tambang, marah bahaya yang mungkin menimpa manusia-manusia penambang karena gas oksida dalam tambang itu sangat terbatas. Yang banyak adalah gas-gas bumi yang menyesakan napas yang mungkin mengandung karbon dioksida, sulfur oksidan. Akhirnya, gas-gas yang timbul dari hasil pembakaran batu bara hampir serupa dengan hasil pembakaran hasil minyak bumi. Minyak bumi dan batu bara termasuk sumber daya alam yang tidak diperbaharui.
Jenis mineral misalnya seng, besi, tembaga, dan sebagainya merupakan sumber daya alam yang juga tidak dapat diperbarui. C. Air. Air walaupun sumber daya alam yang dapat diperbarui, artinya dipakai dapat dibersihkan kembali, tetapi pembersihan selalu dapat sempurna sehingga lama-kelamaan air bersih yang kita perlukan makin hari makin menurun kualitas dan kuantitasnya. D. Hutan, hewan, dan ternak. Hutan dan hewan atau ternak merupakan sumber alam yang dapat dipengaruhi, tetapi teknologi modern dapat mengakibatkan sumber daya alam tersebut menjadi tidak berdaya atau tidak dapat diperbarui. Walaupun sumber daya alam itu dapat diketahui, tetapi ada batas toleransinya. Bila batas ini dilampaui, maka tidak dapat diperbarui. Pemungutan ikan di laut dengan pukat harimau misalnya akan menjaring ikan yang besar sampai ke anak cucunya sehingga generasi mudanya tak dapat mengganti generasi tua. E. Tanah. Tanah pertanian sebagai sumber daya sebenarnya dapat dipengaruhi. Artinya tanah itu dapat dipergunakan berulang-ulang bila dipelihara dengan baik. Apabila tanah itu dibiarkan dalam keadaan kosong lalu terkena erosi terus-menerus, maka bagian tanah yang sumber atau berhumas hilang dan tinggallah padas atau batu yang tidak lagi dapat menjadi lahan yang dapat ditanami. F. Sumber daya zat radioaktif. Zat radioaktif memang zat sangat berbahaya. Sejak ditemukannya oleh Madame Curie, telah nampak dampaknya yaitu orang-orang yang bekerja di laboratoriumnya. Bahkan sering terjadi kebocoran tidak dapat dihindarkan. Tetapi kebocoran itu tidak tampak berarti kebocoran minyak bumi atau batu bara. Bahayanya amat besar. Meskipun telah memperhitungkan dengan sangat teliti, tetapi bencana alam sering terjadi di luar perhitungan manusia. Misalnya kekuatan badai, banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Semua itu taruhannya adalah keselamatan jiwa manusia, tidak hanya pekerjaannya tetapi masyarakat sekitarnya. Misalnya kebocoran reaktor atom di Chernobyl, Rusia yang beberapa tahun lalu. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1992 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup sumber daya sebagai berikut. Sumber daya adalah unsur lingkungan yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non-hayati, dan sumber daya buatan. Pada dasarnya sumber daya alam dapat dibagi menjadi yang pertama, sumber daya manusia, di mana tercakup kuantitas, kualitas pengetahuan dan keterampilan dan kebudayaan juga sarana dan lembaga swadaya masyarakat. 2. Sumber daya fisik. Sumber daya alam atau buatan. Sumber daya alam dan buatan dapat dibedakan menjadi yang pertama sumber daya alam hayati yang terdiri dari flora dan fauna. Sumber daya non hayati meliputi tanah, air, udara, mineral, minyak bumi, batu bara, gas alam, dan sebagainya. Sumber daya strategis. Semua mineral esensial untuk usaha ham iklim energi mata. 3. Peranan IPA dan teknologi industri. Dalam industri itu terdapat 3 komponen, yaitu masukan atau input, proses, dan hasil-hasil atau output. Dari segi masukan, industri mempunyai dampak negatif, misalnya suatu industri mempunyai dampak negatif seperti pembuatan kayu gelondongan sebesar 1 ton setiap hari. Maka si pengusaha selalu berpikir adanya persediaan kayu sebanyak itu setiap hari agar perusahaannya memperoleh keuntungan. Pada saat proses terjadi kebisingan-kebisingan di dalam penggergajian maupun pemotongan kayu. Yang sering terjadi adalah bahwa pihak perusahaan lupa akan pengaruh buruk dari kebisingan itu terhadap para pekerja dalam pabrik maupun manusia di sekitarnya. Dari komponen hasil, dampak ilmu alamiah dan teknologi pada umumnya adalah positif, meskipun kadang-kadang dampak sosial yang negatif juga. Karena itu, kita mengharapkan pembuangan limbah industri yang tampaknya makin meningkat pada masa pembangunan saat ini tidak akan membawa pengaruh negatif. 4. Peranan iptek terhadap transportasi dan komunikasi. A. Transportasi. Perkembangan teknologi terjadi bila seseorang menggunakan alat dan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya.
Sebagai contoh, dapat dikemukakan pendapat teknologi dunia terhadap perkembangan teknologi. Menurut B.J. Habibie, ada 8 wahana transportasi pengembangan teknologi, terutama teknologi industri, yaitu pesawat terbang, maritim dan perkapalan, alat transportasi, elektronika dan komunikasi, energi, rekayasa, alat-alat mesin pertanian, pertahanan, dan keamanan. Ilmu alamiah dan teknologi memberikan sumbangan yang besar dalam bidang transportasi. Pada zaman dahulu, orang mengelilingi dunia memerlukan waktu tahunan. Tetapi sekarang dengan pesawat terbang cukup beberapa hari saja. Dalam abad ke-20 ini, orang telah berhasil menciptakan pesawat ulang-alik dari bumi ke angkasa luar. Maka pada abad ke-21 nanti, mungkin manusia akan dapat naik kendaraan untuk bertamasya ke planet-planet atau satelit yang dekat dengan bumi, bahkan bila perlu hijrah ke sana. B. Komunikasi. Sebagaimana telah diuraikan bahwa ilmu alamiah dan teknologi telah memberikan sumbangan yang besar sekali pada komunikasi. Dengan bantuan ilmu alamiah dan teknologi, memang benar-benar manusia lebih mudah mengadakan komunikasi. Alat komunikasi terbaru yang kini diperkenalkan di negara-negara maju adalah telekomunikasi satelit yang dikombinasikan dengan radio dan televisi. Dengan alat ini, orang dapat berbicara dengan lawan bicaranya sambil langsung dapat melihat wajah lawan bicara tersebut sehingga mereka seakan-akan saling bertatap muka.